Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa tips bagaimana caranya satu kali mengerjakan SKD dan langsung lolos tes CPNS. Nah, biasanya setelah teman-teman nih lolos administrasi, pasti akan mempersiapkan bagaimana cara mengerjakan soal SKD dengan cepat, dengan tepat ya. Tapi ada hal-hal yang emang teman-teman harus dikuasai untuk mengerjakan soal SKD. Hal inilah yang akan saya jelaskan biar teman-teman itu tidak terkecoh oleh soal-soal SKD yang mungkin sekarang ini teman-teman sedang ambisi untuk lolos CPNS tahun 2024. Sampai mana nih persiapan kalian buat tes SKD CPNS tahun 2024? Pastinya sudah banyak sekali konten kreator yang menciptakan bagaimana menyelesaikan soal SKD tahun 2024, dari yang pembahasan soal, materi, kisi-kisi, sampai persyaratan-persyaratan untuk lolos administrasi yang pastinya sudah selesai ya pengumuman administrasi, dan sekarang waktunya kalian persiapan untuk mengerjakan soal SKD 2024. Teman-teman, biasanya ada yang tanya, Kak, bagaimana sih menyelesaikan soal SKD yang benar? Apakah harus dari yang paling mudah, kemudian ketika menemukan soal yang susah, kita lompati dulu atau bagaimana? Nah, yang pertama, jangan terburu-buru dalam mengerjakan soal. Meskipun soal SKD diberi waktu menyelesaikan, tapi jangan terburu-buru, karena kalau kita mengacu kepada waktu yang terus berkurang dalam komputer, kita akan merasa terbebani dengan waktu itu. Jadi yang pertama, tenang, jangan terburu-buru. Yang ketiga, kerjakan soal urut dari nomor 1 sampai nomor terakhir. Kenapa seperti itu? Karena biar fokus kita tidak terpecah kepada soal-soal yang belum kita kerjakan atau soal yang tadi kita lewati. Misalnya ada soal TWK, TIU, TKP. Nah, menurut teman-teman, TKP merupakan jenis soal yang paling sulit dikerjakan, maka dikerjakannya di awal misalnya ya, karena biar yang mudah belakangan. Padahal hal-hal seperti itu menurut saya mengecoh ya. Jadi harus urut dari nomor 1 sampai nomor terakhir. Jangan sampai teman-teman ketika sudah waktunya mau habis, tapi ada soal-soal yang bahkan sebenarnya mudah dikerjakan, tapi karena sudah terburu-buru oleh waktu yang tinggal sedikit, teman-teman waktunya habis ya. Karena persaingan kita luar biasa banyak, pesaing kita luar biasa berambisi untuk lulus sama-sama di tahun 2024. Nah, kemudian yang kedua, ketika mengalami soal ada TWK, TIU, dan TKP, silahkan teman-teman kerjakan secara urut dari nomor 1 sampai yang terakhir. Jangan dilompati soalnya kalau memang itu merasa kesulitan. Menurut saya, hadapilah apa yang ada di depan teman-teman. Sesusah apapun soalnya, kerjakan sampai teman-teman menemukan jawabannya. Yang ketiga, sering-seringlah mengikuti simulasi atau tryout soal SKD tahun 2024. Jangan lupa cari sumber-sumber soal yang sudah keluar di tahun kemarin, atau mungkin teman-teman cari pengalaman-pengalaman teman-teman yang sudah lolos di tahun kemarin, di tahun sebelumnya. Tanyakan apa aja soal-soal yang sering sekali keluar, bahkan FR yang sering beredar di Telegram, di sosial media. Teman-teman bisa pelajari, ambil sisi baiknya, dan hubungkan dengan isu-isu yang sekarang sedang berada atau yang sedang beredar di lingkungan kita ya. Apalagi dalam hal TWK ini berhubungan dengan kebangsaan, jadi hubungan dengan hal-hal yang sedang ramai di Indonesia ya. Pastinya disesuaikan dengan kisi-kisi yang sudah diberikan oleh pemerintah, bagaimana caranya menyelesaikan soal-soal TWK tadi. Kemudian teman-teman jangan lupa, jika ada waktu yang tersisa sekitar 10 menit misalnya, silakan teman-teman cek ulang. Dalam mengerjakan soal SKD pasti membutuhkan mental yang kuat, ketenangan yang luar biasa. Jadi usahakan pertama, kalau yang beragama Islam silakan teman-teman ambil air wudhu dulu. Jangan lupa berdoa biar diberikan kelancaran, kemudahan dalam mengerjakan soal tes SKD. Kemudian yang kedua, minta dukungan keluarga dalam bentuk doa dan semangat agar kita dalam mengerjakan lebih semangat lagi dan bisa mengerjakan dengan mudah.
Berikutnya, soal SKD itu ada 3. Yang pertama ada TWK, TIU, dan TKP. Teman-teman silakan kerjakan urut dari nomor 1 sampai nomor yang terakhir. Karena jika teman-teman melompati soal-soal yang dirasa sulit, nanti teman-teman akan menghabiskan waktu mencari soal mana yang belum dikerjakan. Padahal mengerjakan SKD itu diberikan waktu yang terus berjalan. Nanti jika ada sisa waktu yang diberikan atau ada sisa waktu dalam mengerjakan, teman-teman bisa cek ulang. Jadi sekali lagi, kerjakan urut dari nomor 1 sampai nomor terakhir. Dalam SKD ada TWK, TKP, TIU. Yang TWK itu nanti silakan teman-teman pelajari isu-isu yang sedang berkembang di negara kita. Meskipun sudah disediakan kisi-kisinya, tapi teman-teman silahkan cari isu-isu yang sedang berkembang di Indonesia. Nah, teman-teman jangan lupa sering sekali lakukan latihan soal, baik dari tryout, dari simulasi, dari bimbel, dari pokoknya banyak sekali hal-hal atau soal-soal yang teman-teman bisa dikerjakan untuk melatih diri kita, melatih ketepatan waktu, melatih kebenaran dalam mengerjakan soal, dan melatih ketenangan kita, bagaimana sih mental kita dalam mengerjakan soal SKD. Jadi usahakan ketika mengerjakan soal itu teman-teman benar-benar serius meskipun itu sedang tryout. Jadi beranggapan bahwa ketika tryout itu kita sedang ujian SKD. Berikutnya, teman-teman silahkan siapkan materi. Kisi-kisi sudah diberikan, kemudian ada materi sebelumnya yang sudah pernah keluar soal. Biasanya dalam tes SKD ini ada soal-soal yang pasti keluar dari tahun ke tahun. Jadi jangan sampai mengabaikan soal-soal tahun-tahun sebelumnya. Justru carilah referensi dari tahun-tahun sebelumnya, baik dari FR, baik dari soal-soal yang sudah beredar di lingkungan kita. Ambil sisi baiknya ya, jangan dihafalin tapi pahami tipe-tipe soalnya ya. Pahami juga bagaimana tips dan trik mengerjakan soal-soal tadi. Jadi menurut saya SKD ini kuncinya adalah kita tenang, kita fokus dan terus berusaha. Jangan pernah lelah untuk latihan soal dan jangan pernah berhenti menggunakan simulasi atau tryout sebelum nilai kita sempurna atau melewati passing grade yang diberikan. Jadi semoga teman-teman pejuang NIP tahun ini lulus ya menjadi seorang ASN tahun 2024 dan bergabung menjadi seorang ASN di kementerian yang teman-teman pilih formasinya. Semangat dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.